keributan anak saya selalu dengar. Sampai akhirnya kejadian yang kemarin itu kita nggak pernah tenang tidur. Anak rumah aku pengen ke psikolog nih. Mama minta maaf banget sama Ari. Aku juga ngerasa jadi ibu yang gagal banget dan udah berdosa banget sama almarhum mami. Kalau anak sampai akhirnya jadi korban. Udah berulang kali aku juga kayak gini masih terus maafin dia gitu, tapi kalau tahu akhirnya aku yang akan jadi korban lagi, aku nyesel banget udah ngasih kesempatan tuh wajar gitu. Ini udah berulang kali dari pertama awal pernikahan, udah anak aku udah seperti itu, dia nendang pintu kamar. Nah itu aku ngerasain banget. Mami juga kaget, anakku udah yang udah nggak ini, sampai aku milih waktu itu milih Fajar dibanding mami sama anak. Aku ngerasa dosa banget. Aku nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya ternyata saya di Jakarta juga bukan jadi baik, malah aku lebih banyak disiksa sama Fajar. Itu berkali-kali, berulang kali gitu dari tahun 2009 kita nikah. Kita di Kemang waktu itu di Virtu, saya tinggal di studio dengan keadaan yang kekurangan, tapi saya tetap selalu dikata-katain kasar, kata-kata yang hina, terus main pukul, sampai saya juga pernah mau dilempar dari balkon waktu itu. Udah saya digudahin, dipukul, dicekek, itu udah sering berulang kali, dan omongan kata-kata kebun binatang, kelamin laki-laki, yang udah keluar semua kata-kata itu, udah nggak pernah enggak gitu. Selalu setiap ada keributan, saya nggak pernah namanya ngebalas dia dengan kata-kata yang kasar lagi atau apa, saya nggak pernah. Terus sampai akhirnya kejadian yang paling parah banget itu yaitu waktu 40 harian mami. Terus aku sedih banget, maka mami juga belum kering waktu itu, baru mau acara 40 harian. Sampai kejadian yang tadi saya ceritain juga kan, itu aku masih ngerasa berdosa banget gitu. Mungkin mami juga ngenes meninggalnya gitu kan. Terus sampai kejadian waktu itu di apartemen dan juga sebelum kita di Bintaro, itu juga kejadian juga, sampai tangan juga sempat retak. Saya hidup di Haji Naim waktu itu, Hari udah berulang kali dia sering melihat di depan mata dia gitu. Sampai yang terjadi sebelum kejadian Hari pun juga kejadian juga di apartemen BS, saya sampai biru, sampai tangan saya nggak bisa digerakin. Terus tengah malam saya juga sempat diseret sama dia kalau saya nggak ngeladenin dia, misalkan tuh kita keluar, ngapain udah jam 2 malam, saya bilang gitu, kalau mau ngomong di sini aja gitu kan. Tapi dia langsung dari sofa, saya langsung diseret keluar. Sampai anak saya juga bangun, dan selalu dengan ada yang setiap kita ngobrol mengenai masalah apa aja gitu, masalah yang kecil atau apa gitu, selalu dia nadanya ngegas, nada tinggi. Kalau tidak sesuai dengan yang dia mau, dia langsung maki-maki, langsung ngata-ngatain kotor, terus langsung tangan juga main. Itu selalu berulang kali dari depan anak saya. Tiap keributan anak saya selalu dengar. Sampai akhirnya kejadian yang kemarin itu kita nggak pernah tenang tidur. Anak rumah aku pengen ke psikolog nih, kayaknya kayak orang ketakutan gitu, kayak dia main mah pisau-pisau kalau pas lagi ada dia gitu. Takut aku kenapa-napa, kalau aku keluar juga dia takut aku kenapa-napa, kalau aku pergi sama dia juga ya aku takut kenapa-napa gitu. Sekarang aku udah nggak bisa maafin banget, karena mungkin berulang kali dia nanya saya selalu ngasih kesempatan ke dia, tapi saya dibalas dengan kayak gini gitu. Saya hidup kekurangan sama dia, saya jalan semuanya
tapi nggak pernah dia ngargain saya nggak tahu kenapa gitu kan. Dia selalu berbuat yang keji gitu, baik dari kata-kata maupun perbuatan dia, dan saya nggak bisa maafin banget karena sampai ada anak saya yang jadi korban. Itu aja, sampai dalam penghabisan saya akan ke anak saya nggak terima dengan ada kayak gini. Jadi sekarang perkaranya udah di kepolisian? Udah saya laporin, Udah visum juga, udah ada LP-nya juga, tinggal nunggu penangkapan aja. Oh, ini sebelum kenal sama dia memang seperti itu sifatnya, dia seperti apa sebelum menikah maksudnya? Jadi dulu itu saya kenal dia itu umur saya 16, dia umur 17. Waktu itu udah lama banget ya itu. Pertama kali saya syuting waktu itu sutradaranya yang saya sendiri, mungkin tahu yang Edi Durande dulu di Indonesia. Nah pada waktu itu kenal sebenarnya sudah lama gitu, malah sama mami sama papi juga istilahnya tuh tahu lah, udah sering main, malah karena pernah ikut mami juga di rumah Cirebon, di rumah Pondok Indah waktu itu. Maksudnya udah kayak anak sendiri gitu kan dulu, zaman dulunya gitu kan. Makanya saya bingung gitu, kenapa kok jauh banget berbeda. Setelah itu terakhir 2006 nggak ketemu lagi, saya tahu dia ternyata udah sukses, katanya udah nulis apalah gitu. Nah tiba-tiba dari 2006 nggak ketemu lagi 2019 itu gitu. Nah, saya nggak tahu kalau dia punya karakter seperti itu gitu setelah nikah gitu. Nah salahnya saya ya mungkin untuk ini juga ya Pak, tetap istilahnya kita gimana pun untuk mencari pendamping itu benar-benar harus mohon sama Allah kalau yang benar. Dia ilmu agamanya juga lumayan kan, orang yang tahu agama istilahnya, orang yang ilmu agamanya lumayan tinggi. Tapi kenapa kok di hati dia nggak ada kasih? Kenapa dia kok bisa berbuat keji? Nah, sekarang dia bisa menasihatin orang, kenapa dia kok nggak bisa untuk menjalani kehidupan dia sesuai dengan apa yang dia pahami di agamanya dia. Kalau bicara kan selalu berkaitan dengan soal agama, kenapa dia seperti itu. Tapi ini jadi pelajaran untuk saya, karena saya mungkin nggak izin Allah, saya cuma yakin. Saya kenal udah lama, saya pikir orang tidak akan berubah. Nah saya pikir apa saya supaya bisa dibimbing agama saya sama dia. Mami juga gitu mikirnya kan, udahlah ini pelajar yang udah tahu agamanya itu bisa bimbing kamu, apalagi uang bisa dicari barang-barang itu kan pikir. Tapi saya nggak tahu ternyata orang yang beragama tinggi itu tentu yang saya alami itu yang terjadi buat saya. Bayang kenapa nggak dari 2019 gitu untuk melaporkan ke polisi atau pisah gitu sama Mas Fajar sendiri sampai akhirnya bertahan 2021 terakhir kemarin? Iya, pada waktu itu setelah nikah itu, setelah kejadian anak saya ditendang pintu kamar, memang mama saya marah. Anak saya juga marah, saya terus terang saya diusir sama Fajar waktu itu. Karena waktu Fajar datang ke rumah itu juga dia tuh lagi baru dipecat, terusnya dia nggak bawa uang sama sekali. Dia datang ke rumah, ditampung di rumah Cirebon sama mami kan itu. Nah terus akhirnya ya sudah pikirnya udah deh, udah suaminya kan gitu. Nah terus udah gitu nggak tahu kejadian seperti itu, menendang pintu kamar, kami diusir gitu waktu itu karena saya disuruh milih kan, maksudnya kamu mau milih mami sama anak atau milih Fajar. Nah itu saya sangat berdosa banget sama mami almarhum yang masih sampai saat ini kalau tahu anak saya akan jadi korban, saya nggak mau ngebelain saya ikut sama Fajar. Itu sangat nyesel dan saya nggak bisa ngomong lagi, mami udah meninggal, aku cuma mami maafin dan gitu aja. Jadi aku udah berulang kali mas, saya udah sering dianiaya, tapi ya dia cuma bilang sama aku pada waktu pertama itu, saya udah mau pergi waktu itu, udah hati saya mau cerai aja, tolong Yun kasih kesempatan sama saya, katanya gitu. Sekali lagi dia bilang, saya juga aku dampingin saya ke psikiater, dampingin saya ke ulama, dia gitu. Saya nggak tahu dia kenapa gitu, pokoknya dia minta kesempatan lagi ke aku sampai dia bikin surat pernyataan itu kan, yang dia bilang nggak akan berbuat lagi. Saya dalam itu saya nggak cerita ke mama saya, nggak cerita ke anak saya, udah malu mau ngomong ke keluarga juga nggak bisa ngomong. Saya cuma minta tolong sama orang pengajiannya Fajar, namanya Pak Hari Polisi, dia di Menteng.
aku bantu saya, nggak takut, saya nggak ada siapa-siapa di sini. Terus akhirnya Pak Hari datang, dia ngomong, nasihatin Fajar jangan sampai ini terjadi lagi karena kamu bisa masuk penjara. Ya udah, saya bikin surat pernyataan itu bahwa kalau sampai kejadian lagi dia siap dipidanakan. Tapi ya itu terus-terusan berlangsung, tetap masih setelah itu masih terus lagi kayak gitu. Saya juga nggak tahu, saya udah babak belur sampai saya biru-biru, sampai saya udah habis gila, tetap saya masih kasih kesempatan terus sama dia gitu loh. Dia yang ngomong juga, terus dia juga ada chat juga yang waktu itu dia setelah dia itu ya aku nggak tahu lah kalau itu cuma gombal atau apa, nggak serius, saya nggak ngerti. Yang penting waktu itu dia ngomong begitu, terus dia bikin suratnya, saya pikir kan nggak akan terjadi lagi, ternyata terus-terusan berulang gitu. Saya Untuk masih status bertahan. status pernikahannya mungkin Saat ini Ya sekarang lagi proses. ya gitu. Makanya sekarang saya nggak bisa maafin lagi untuk yang sudah ke berapa puluh kalinya sampai saya babak belur, saya dihina dengan kata-kata diludahin semua deh itu. Jadi karena udah anak saya yang kena, udah nggak bisa maafin. Jadi udah cukup rasanya itu sama dengan saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.